Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Kicau Plus, masih bersama gue Nanang dan sebelah gue ada dulur Abi ya. Budak kulon. Budak kulon, Kang Dodi ya, Kang Dodi Baduy. Nah, kali ini gue dapat informasi nih dari Kang Dodi. Tadi buru-buru kemarin sebenarnya suruh datang ke sini ya kan, tadi baru datang. Katanya di sini ada penangkar burung yang luar biasa langka ya kan, langka. Dan kebetulan dia Kang Dodi itu ngasih taunya pas lagi dia ngusep katanya dari sini. Ngasuk. Tanam padi huma Oh di iya. daerah Kabupaten Bandung Barat nih. Kemarin ada tugas ngasih di Sumedang. Pas saya ke Bandung Barat, pas saya pulang kok denger ada banyak suara kicauan burung nih. Nah, langsung saya telepon Om Nanang. Oke. Nah, burung apa yang akan kita bahas yang tadi Om Dodi ngasih tahu ke gue? Ikutin aja terus Kicau Plus sampai selesai ya. Siap, harus dong. Oke, Kang Dodi jauh nggak dari sini tempatnya? Ya lumayan lah kalau jalan bisa menurunkan lemak. Iya. Ayo kita langsung aja. Jangan liatin ngepur. Ayo kita sekarang. Siap. Kok bisa tahu di sini ada tuh Ya penangkar? kan saya pas mau pulang ke Banten, Hah? saya jalan kaki lewat sini, Ih, ada yang berisik. Ayo kita ih. kesini. Ayo. Six hours later. Kang Dodi, masih jauh tuh sih. Capek. 24 jam tadi. Tuh udah kelihatan, jangan berkecil hati. Ayo kita berjalan. Aduh. Kelihatan, Udah ngos-ngosan ini kalori udah tuh. Udah kebuang banyak ini kalori. Lumayan ya. Berarti udah barusan jalan bisa kebuang 2 kilo ya. Bentar, saya belum janjian. Masalahnya saya juga kurang tahu nih siapa namanya. Siap. Ayo kita masuk. Nggak ada bel ya? Nggak ada. Belnya pakai ini lengan sih kenapa? Nah, banyak kan burungnya. Iya nih. Nah. Oh, ini apa nih? Nah, kita mau apaan? Mau lihat penangkaran apa kayak gini? Oh, ini sebagian display ini buat masteran. Kayaknya di dalam lebih ini. Assalamualaikum. Salah. Iya, Nang. Iya, Oh, mana bel? ini pintunya. Suka ini aja, bercanda aja. Kalau ini sih kata tetangga-tetangga namanya Kang Anis. Kang Anis, kok bisa? Ya, nggak tahu. Kayak nggak tahu namanya Kang Anis atau memang ya kita berkenalan dulu deh. Kita Kan saling. Anis cewek. Ini mah Anis Suganda ya. Itu segana. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, tidur siang gitu. Segana mah. Assalamualaikum. Ih, Weh, sini cewek Anis. ini saya baru ketemu. Oh. Ah, Kang, punten salam kenal Abi. Dupi di dieu penangkaran iya manuk ningali seueur nu ocehan ke. Ya aya we lah. Hiji dua mah Wambi Anis nu gitu. Murai campur anu musim ayeuna. Bener kan kata saya ini Anis tahun. aneh burung anis ari denengan kakak. Ya di kampung mah nu terkenal karena kakang Anis. Di aretan mah tukang main Anis. Oke. Oh, tapi jenengan nami Anis. wasta. Wasta mah elang. Oh, Elang, lain Anis. berarti terkenalnya dia beliau penangkar anis. Oh, Anis naon? Anis beureum. Anis merah. Muhun. Anis cacing. Anis Anis cacing. Yang gitu. Halo teler? Teler. Beneran? Teler. Ya tinggal we. Ih. Ayo, langsung aja kita masuk. Siap. Panen anis merah tuh. Panen anis merah Bandung Barat. Awas. Hup. Ya, anis merah ya. Anis merah Bandung Barat ya.
Mudah-mudahan mulus. Ya. Ya, proses persalinan mudah-mudahan berjalan lancar. Alhamdulillah Anis kalau merah. sudah anis merah sudah bisa ada yang menangkar itu udah termasuk apa ya, udah sukses lah. Karena apa, di alam juga sekarang anis merah udah agak susah. Kemarin saya survei ke daerah Bali, ke daerah ini apa sungai-sungai di Bali, kata orang-orang sana udah susah anis merah gitu. Tapi kalau udah bisa ditangkar itu udah termasuk luar biasa. Itu pasti daerah-daerah yang tempatnya adem. Karena kalau di Jakarta seperti ini cuacanya juga agak kayaknya belum bisa untuk mendukung menangkar anis merah. Kan itu juga termasuk dalam cita-cita PBI, pelestari. Jadi kita semua harus melestarikan. Apalagi anis merah itu kan emang udah di alamnya udah susah. Jadi kalau ada yang sudah bisa jadi penangkar itu udah luar biasa. Harus ada jejak, jejak ini harus ada yang bisa ngikutin. Makanya untuk para pemain anis merah kalau bisa kita main tangkaran, jangan main yang alam. Saya Ican dari komunitas Anis Merah Regional Depok, Amret. Wah, kalau itu menurut saya itu luar biasa ya. Itu kemajuan banget kalau memang benar-benar terjadi gitu. Mungkin saya juga pengen juga ke sana, pengen lihat langsung gitu. Prosesnya seperti bagaimana. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa anis merah itu yang paling burung yang paling susah ditangkarkan gitu. Jadi kalau menurut saya kalau sudah ada keberhasilan seperti ini sebuah kemajuan yang sangat besar ya bagi kicau burung khususnya anis merah gitu. Berarti dengan adanya penangkaran yang sudah berhasil, pandangan Om tentang anis merah gimana nih? Ya, nanti berarti kan anis merah nanti kita tidak mengandalkan dari alam lagi. Berarti kan kita sudah lebih ke arah ternak seperti anis kembang, murai dan lain-lain. Otomatis kan nanti pasti survive lebih lama kan gitu untuk jenis anis merah ini. Dan saya rasa memang itu luar biasa ya. Itu harus diapresiasi lah untuk peternak yang berhasil menangkarkan anis merah. Pesan saya pertama, ya kalau memang sudah ada yang berhasil berarti tidak ada yang tidak mungkin. Kan dulu orang berpikir bahwa anis merah tidak mungkin untuk diternak. Dia lebih ngambil ke alam, ya kan, ternakan alam. Nah, kalau sudah bisa diternak seperti breeding seperti sendiri ini, berarti ya ada semacam apa ya, ada semacam apa namanya, keinginan atau apa ya bahasanya Om ya, untuk berlomba-lomba untuk mengenalkan anis merah gitu loh. Dan dengan adanya ini berarti kita sudah berpikir bahwa nanti anis merah pasti akan survive, ya kan, lebih jauh sama seperti burung seperti anis kembang dan murai tentunya gitu loh. Kalau dan tidak mengalahkan alam lagi. Dan kita bisa mencetak turunan-turunan yang berkualitas, karena kan kembali lagi kalau misalnya kadang-kadang kan namanya hewan tuh tergantung dari kualitas induknya gitu. Jadi kita bisa burung-burung yang berkualitas bisa kita ternakan untuk menciptakan kualitas anis merah yang lebih bagus lagi. Sesuai dengan induknya gitu. Iya, betul. Harapannya seperti itu ya. Dan karena kita tahu hewan itu ada sistem apa ya? Kalau dalam hewan itu ada sistem bapaknya, anaknya biasanya nggak jauh dari bapaknya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya apresiasi terhadap apa? Siapa namanya? Peternak yang Om Elan dari Cililin, Bandung, ya kan? Luar biasa Om, ya kan? Kami sebagai salah satu penggemar burung anis merah mengacungkan jempol, ya kan? Dan menghargai sekali adanya breeding anis merah ini. Luar biasa. Depan ya.
Nah, teman-teman apa kabar? Kali ini gue ada di daerah Cililin ya, Om? Cililin, Bandung Barat. Cililin. Dapat informasi dari Kang Dodi yang tadi buru-buru ya kita suruh datang ke sini karena Kang Dodi di jalan pas lagi Pas mau pulang ke Banten. pulang ke Banten. Saya lewat sini kan. Soalnya kan saya baru nanam padi di daerah Andes. Lewat ke sini ke Ciririp, dengar ada suara burung kicau. Saya tanya tetangga, ini peternakan, katanya ada Kakang Anis. Ternyata namanya bukan Kakang Anis, namanya mah Kang Elan. Kang Elan. Karena beliau mahir ternak Anis. Bukan mahir. Belajar. Dan berhasil. Belajar. Ini hasilnya banyak, jadi kita patut inilah. Siapa tahu bisa berbagi ilmu ya, teman-teman juga. Nah, teman-teman, bener kata Kang Dodi tadi bahwa kenapa gue tertarik langsung ke sini, walaupun gue sempet ada kesibukan tempat lain juga ya. Tadi buru-buru ke sini ke Kang Dodi, janjian dadakan kemarin ya kan, langsung sini. Karena di sini adalah peternak anis merah yang mungkin teman-teman selama ini mengira anis merah ini tidak bisa diternakin, tidak bisa dikembangbiakan di kandang kotak atau kandang. Di kandang apa kandangnya? Kandang soliter ya? Iya. Kandang pemasaran itu, kandang ternak lah kalau kandang ternak kayak seperti murai. Dan kebetulan di sini, di Cililin ini, di tempatnya Kang Elan yang sudah terkenal dengan Mamang Anis, dia berhasil menangkapkan anis merah. Jadi bukan katanya lagi anis merah. Jadi mitos yang tidak bisa diternak itu terbantahkan. Nah, itu yang kita mau coba kita ulik nih, karena kebetulan selama ini kita dengar anis merah ini tidak bisa ditangkarkan di kandang peternakan, hanya bisa di alam. Di sini terbukti sudah 7 kali produksi, 7 kali ya? 7 kali. 7 kali produksi. Kita langsung aja tanya sama orangnya di sebelah ini, dan inilah sosok yang menemukannya Kang Dodi. Soalnya penggemar suara burung juga. Dan yang lebih pentingnya lagi bahwa anis merah yang ditangkarkan Kang Elan ini adalah asli pribumi Jawa Barat, daerah Cililin. Jadi anis kan memang habitatnya kabupaten Ya Bandung Barat sebetulnya banyak blok-bloknya. blok ya. Ada blok. Misalkan kadang-kadang beda kecamatan. Iya. Ya yang paling banyaknya satu kecamatan, 2 kecamatan burungnya agak banyak di sana. Asli sini ya, pribumi. Emang asli ya? Asli Cililin sebelah sana, sebelah barat. Jadi spesies Cililin. Spesies Cililin. Karena selama ini kita dengar anis merah itu di pasaran banyakkan dari Bali ya, suplainya ya kan. Dari Bali, hasil tangkaran alam Bali sana dibawa ke Jakarta dan disebarin ke beberapa wilayah di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah ya kan. Seluruh Indonesia. Kali ini asli pribuminya Cililin atau Jawa Barat ditangkarkan langsung sama Kang Elan. Langsung aja kita tanya-tanya, kita ulik lebih detail lagi nih. Belajar. Sama-sama belajar saja kan. Salam kenal lagi nih. Selamat dulu semuanya. Sambut. Master. Kang, coba diperkenalkan sedikit Kang. Namanya siapa? Saya Elan. Akang. Kakang Anis ya, ada sebagian lah. Ya banyak juga yang punya Kakang Anis. Cuma nama aslinya Elan. Setiawan Elan. Panggilan nama Elan. Lebih mesra gitu ya. Kang Elan. Ini Bang Anis ya? Oh ini. Ini loh teman-teman. Kalau di buktinya harus ada bukti. Ini buktinya. Anakannya hasil dari trotolannya Kang Elan. Nih. Kemarin teh ada sudah terjual yang lain-lainnya. Ya emang di sini jarang-jarang di itu kan. Kalau indukan kan sudah ada. Oh iya. Terus sekarang kan ya sebagian kadang ada anak Wambi, yang lain Wambi, Poksai, sama ya yang lagi musim ngikut musim juga gitu. Kalau Anis mah ya dipertahankan lah. Tapi sebelumnya yang ini Kang Elan. Awal mula tertarik sama anisnya kenapa dan mau menangkarkan anis merah ini? Awal mulanya karena dilihat hampir di tiap daerah anis merah hampir punah. Ya dengar-dengar di mana hampir punah. Ternyata daerah saya masih ya termasuk ada masih bisa dibilang lestari lah. Bisa dibilang masih banyak indukan di alam. Tapi emang takut juga kan kalau dengar-dengar yang lain udah pada punah.
Ya terus saya banyak anis kan, banyak anis di rumah ya hasil alam kan. Ya, yang lain dijual biasalah buat kebutuhan. Jual. Nah, saya lihat yang biasa kalau yang bagus kan dipisahin. Yang bagus dipisahin. Ya gimana nih? Burung takut punah kan. Ini yang ini telernya agak lumayan lah. Gimana ya supaya ada keturunannya? Itu pertamanya. Ya coba-coba lah. Coba-coba karena stok banyak kan, betina banyak, kamu banyak. Ya coba dipasang-pasangkan. Pertama pasangkan nggak akur sama yang ini. Coba saya ganti lagi lah. KDRT. Kebanyakannya anis, kendala di anis banyak yang bilang nggak bisa diternak itu sebetulnya susahnya dalam penjodohan. Kalau sudah berjodoh, terus ya lokasinya dia cocok buat dia, memang dia harus nyaman. Anis beda sama yang lain. Kalau murai bisa di kandang kotak kan, kacer bisa di kandang kotak sebetulnya. Kalau anis emang ya sementara mungkin ada yang bisa mungkinnya, tapi saya nggak bisa kalau di kandang kotak anis. Jadi harus betul-betul menyerupai habitatnya ya di alam. Ya diusahakan lah, minum makanannya, apalagi pas mendekati musim kawin kan. Dia emang udah nalurinya kalau pas mulai musim hujan, jantan udah dikasih bahan sarang, jantan udah biasanya bikin sarang. Oh iya, kalau musim hujan kan cacing keluar. Jadi mungkin karena makanan utamanya pada keluar di situ mungkin bisa meningkatkan birahinya. Iya, emang itu kalau anis. Karena di alamnya juga belum pernah. Kalau saya belum pernah dapat anis di musim kemarau yang nggak ada cacing. Di alam. Ya belum pernah lah. Mungkin orang lain pernah, kalau saya belum pernah. Selalunya di musim hujan. Kalau teman biasanya telepon teman itu anis musim belum, cacing musim belum. Tanyanya bukan anis. Pas hujan tuh cacing keluar belum. Teleponnya tanyanya cacing. Kalau dan benar di sini di akhir tahun 2022 ini Desember memang pas 21. 2021 ya. Pas memang musim hujan, saya juga kan tanam padi kan memang pas musim hujan. Oh iya, pas musimnya. Kebetulan sekali nih telinga saya mendengar daerah sini. Berarti lagi musimnya ini musimnya kawin loh ya. Kalau anis emang sekarang lagi puncak-puncaknya musim sebetulnya. Kalau di alam. Biasanya kalau di alam ya termasuk di kandang juga. Biasanya kalau mendekati musim kemarau, dia otomatis malah ganti buluan kalau anis. Kalau musim kemarau ganti bulu biasanya gitu. Berhenti produksinya kalau udah nggak ada cacing. Nah waktu itu dapetin indukan dari mana? Karena kan Ata Mamang tadi dapat langsung dari daerah sini. Kalau indukan mah ya biasa dari hutan. Dari hutan sini gitu ya. Tit ya daerah sana pokoknya lah. Terburu orang. Ya kalau lokasinya emang ya maaf ya jarang di itu karena ya kalau lokasi anis kan semua biasanya dirahasiakan. Ya betul, karena itu juga perlu lah kita. Emang udah terancam. Kalau kacer kan udah dari dulu punah. Kacer udah lama punah. Walaupun saya sekarang ternak kacer, ini bukan lokasi ini. Ternak kacer juga emang, tapi kacer hitam putih, tapi emang udah bukan lokasi ini ya. Kacer udah lama. Kan udah supply dari Sumatera. Kita berbangga hatinya. Anis merah lokal sini asli. Itu dia makanya nih. Dan ini adalah udah yang tetasan yang ke-6, ke-7 tadi ya. Itu yang masih kecil ya? Ini ke-6 nih. Jadi bukan katanya nggak bisa, ini baru pertama kali, ini udah 7 kali loh. Mungkin yang musim sekarang baru kedua kali. Kan musim hujan yang lalu kan? Tahun lalu. Ya. Ada giras juga ya ngambilnya. Apa dari mulai itu dari mana dulu kalau kita mau menangkapkan alis merah ini nih? Yang lebih gampang lah ya. Yang cara termudah gitu. Ya kalau pengalamannya, kalau menurut pengalaman yang paling utama ya minimal tempat dulu kan tempat. Ya. Kita sesuaikan, misalkan Anis sukanya daerah gimana nih? Ya. Ya kita cari, misalkan Anis kan suka agak dingin-dingin, ya cobalah agak dingin. Nah, kalau udah tempatnya itu, kalau soal luas enggaknya ya sebetulnya tergantung kita punya tempat. Nggak terlalu luas juga bisa, makin luas makin bagus. Nah, yang kedua yang agak sulit, saya punya pengalaman saya di sini, agak sulitnya emang dalam penjodohan. Penjodohan. Nah, kita usahakan kalau pas menjodohkan itu kita lihat jantannya yang dua-duanya lagi birahi lah. Jadi pas dua-duanya penjodohannya harus menyamakan birahinya ya. Pas penjodohan jangan kita menjodohkan bukan di waktunya. Usahakan kita menjodohkan, wah ini lihat jantan udah gacor kan, teler terus. Kadang-kadang kita kasih makan
malah dia dimainin kan. Nah itu kalau udah mainin pakan biasanya emang Udah birahi. birahi itu kan, mainin itu kan buat ngasih makan betina kan. Godain, Karena godain. kalau lagi ngeram juga kadang diantar makanan sama jantan. Nah itu penjodohan, utamanya penjodohannya yang termasuk agak sulit, ya bisa dibilang sulit juga ya dalam penjodohannya. Nah itu pengalaman Kang Elan ini berapa lama waktu itu penjodohan? Penjodohan ya kalau lama sih nggak lama juga kan. Cuma emang agak sulitnya itu kadang-kadang ada mungkin karena nggak betinanya belum siap. Jantan emang saya usahakan jantan yang satu kan, karena ada terah bagus juga lihat telernya, diusahakan jantan nggak ganti-ganti. Kalau betina karena stok betina banyak nggak akur, coba masukin udah kira-kira jodoh, masukin nggak akur sejam 2 jam juga kita tarik aja dulu. Ganti Nah, lagi. kalau sekitar 1 jam akur, kita pantau akur, nggak bisa diterusin. Tapi tetap harus dipantau. Bisa-bisa kita lengah, burung habis. Mendingan Itu yang ya. habis betina. Ya. Tapi kalau ngelihat dari literatur masa birahi, Nah, penjodohannya kayaknya pas harus musim hujan deh. musim hujan. Emang diusahakan Diusahakan penjodohan musim musim hujan. hujan. Saya juga waktu itu Kalau- penjodohan musim hujan, karena tahu dijodohkan musim kemarau buat apa kan? Iya, Emang di alam saya belum pernah dapat anis di musim kemarau. Jadi emang diusahakan bagusnya mah menjelang musim hujan. Jadi pas musim hujan, Udah tinggal dia udah produksi kan? Iya betul. Mulai betul. produksi gitu. Itu berapa lama prosesnya tuh? Proses dari penjodohan. Iya. Sebetulnya dari sama murai nggak begitu jauh beda ya. Cuma emang mantaunya harus benar-benar agak ekstra. Ya kalau murai emang lebih cepat lah, apalagi kacer kan. Kalau kacer bisa sehari langsung jodoh kan. Kalau kacer, kalau wambi, kalau berapa lama ya? Mungkin kalau itu dilamanya sebulanan lah mungkin. Kita lihat seminggu juga, kalau seminggu kita kalau dua birahi seminggu juga mungkin, kalau lihat udah ngasih betina dikasih makan udah mau. Nah, biasanya betina dikasih makan mau tuh, bukan nyantrok gitu, tapi dia mangap gini kan, kayak anak. Kayak diloloh. Ya kayak diloloh, dikasih sama jantan dia gini mangapnya. Bukan kalau dikejar biasanya mau merebut kan. Kalau mangap gini dikasih jantan, nah itu biasanya agak jodoh, bisa dicoba dimasukin. Kita coba masukin satu-satu lah. Masukin satu dulu, bagusnya ya betina dulu lah masukin. Betina masukin, terus yang jantan biasa kayak burung lain. Bisa jantan di sama kandangnya kan. Nanti kalau betina mendekati, yang betina jangan dikasih EF kan, yang jantan kasih EF. Kan dia nanti manggil-manggil. Dia manggil-manggil betina kan. Kalau betinanya mau dikasih makan, nah bisa jantan dilepas. No. Jadi prosesnya itu nggak gampang juga ternyata. Jadi butuh waktu, kesabaran juga sebetulnya ya. Emang kalau di Anis kan, Sabar. emang. Ada ekstra. Jangankan untuk menangkarkan ya. Kita merawat aja katanya nih selama ini tuh kan paradigmanya kalau untuk anis tuh burung yang kalau macetan susah. 10 sampai tahunan nggak bunyi-bunyi gitu ya. Ya kan gitu kan. Sebetulnya Sampai ya apalagi menangkarkan kan gitu kan. Nah, mungkin bisa terpecahkan juga sama Kang Elan nih bahwa kalau kita udah yakin burung ini udah apa namanya birahinya sama, itu cepet ya. kalau birahinya udah sama-sama birahi ya, cepat juga kayak burung lain lah. Burung lain kalau dipaksakan, ya tetap kalau dipaksakan murai juga bisa KDRT. Kacer juga. Coba kalau kacer saya heran, kalau kacer agak gampang penjodohannya. Walaupun belum sama-sama birahi, cuma emang nggak beranak. Nggak berapa. Cuma akur gitu. Iya, akur. Akur. Anis ini tadi setelah jodoh, biasanya prosesnya berapa lama Buk Nalur tuh? Kalau udah jodoh, apalagi di musim Hujan? di musim hujan, di musim kawin lah. Kalau udah jodoh ya nggak lama, biasanya jantan dia bikin sarang, yang bikin sarang jantan. Yang bikin sarang jantan, catatan. Dia sampai sekitar 70% jantan. Terus aja muter-muter. Nah biasanya kalau betina udah ngikut bikin sarang, wah itu udah 95% bertelur. Kalau betina udah ngikut bikin sarang. Kalau betina biasanya cuek aja. Jantan bikin sarang juga, kalau belum itu betina jauh kan. Nggak mendekati sarang sama sekali. Kalau betina udah naik ke sarang, kelihatan sekali 2 kali naik sarang,
Ya biasanya kayak burung lain, nggak lama langsung bertelur. Nah, keren. Nah, dari pas semenjak nelor sampai netes itu gimana nih? Ya. Supaya nggak ganggu, supaya berhasil nih. Ya supaya nggak keganggu mah ya. Kalau anis pada burungnya kan ini agak jinakan hidupannya. Oh ya. Cuma yang betina ya emang burung dari itu rawatan biasa, tapi yang betina emang agak takut lah. Nggak penakut. Ya jangan terlalu banyak keganggu aja. Biasanya kalau keganggu yang jantan Yang protek ya. jadi sebetulnya dia bukan mau ganggu telur. Kalau dia keganggu dia langsung ke sarang, mau ngelindungi sarang. Niatnya mungkin. Cuma dia gini telur itu dijaga, malah pecah gitu. Kasusnya itu gitu. Jadi jangan diganggu itu. Jantan mau lindungi sarang. Sebetulnya karena telurnya udah pecah dibiarin. Berarti dia langsung naik sarang, digini sarang, terus telurnya kayak digini-gini sama paruhnya. Ya kalau dia lagi nggak konsentrasi mungkin telur juga kepatok sedikit pecah ya kan. Itu berapa lama sih netesnya? Ya kalau ini biasa Sama ya? 14 harian. 14 harian. 14 hari. Nah, Ya hitungan dari hari kedua biasanya. hari kedua. Hari pertama nggak dirami, ya hari kedua biasanya ngeram. Perasaannya gimana setelah ternyata anis ini berhasil diternakin di sini nih? Nama penangkarannya apa tadi belum dibilang ini? Kalau penangkaran mah nggak itulah, cuma kalau nama ring ya LSBF, Betam, ELS, ALS, ELS. 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 Apa tuh? Asalnya Elan langsung. Cuma kemarin yang Foxai, indukan Foxai, kalau Elan terlalu nama saya kan. Jadi singkat ELS, Elan Setiawan. Elan Setiawan. ELS. ELS. Iya. Betam. Kalau nama-nama Kirain elep lintas Sumatera. bisa juga. Perasaannya gimana? Jadi udah Kalau perasaan- berhasil loh menangkapkan Kalau anis. perasaan mungkin ya pasti bangga lah. Karena orang cerita-cerita susah-susah, ya ternyata bisa juga. Dan bertelur lagi. Terutama bangga. Karena bangganya apa? Karena lihat di alam udah terancam, walaupun daerah-daerah yang saya masih aman lah, masih dijaga sama teman-teman kan, teman-teman tahu lah, karena kebanyakan anis habisnya biasanya sama pribumi. Orang lokal kan tahu lokasi kan. Orang lokal butuh duit, nah gitu. Emang anis habisnya biasanya sama pribumi. Kalau anis daerah sini habisnya kemungkinan sama orang sini. Kayak Teledekan. Teledekan saya kan daerah asli sini kan banyak asalnya. Tadinya, mungkin iya. 9-10 pasang yang saya tahu ada. Sekarang kayaknya habis. Berapa kali jumpa saya lagi Udah kelipet semua ya? Ya? Udah kelipet semua tuh. Teledekan. Teledekan memang terancam. Teledekan sama kacer sama ciklek kan. Kalau kacer udah duluan punah, ciklek mendekati punah juga. Teledekan ya masih ada tapi udah mendekati punah juga. Yang agak aman justru anis merah. Karena ini suaranya itu yang Karena nggak bunyi sama sekali kalau bukan diambil anaknya. Kalau mendekati kawin, nah baru gacor kan di hutannya. Itu pun lokasi-lokasi tertentu ada yang nggak bunyi sama sekali. Kalau lagi ngeram, paling ngeriwik, jarang bunyi lah. Jarang bunyi ya. Jarang bunyi kalau di hutan. punya kebanggaan luar biasa ya setelah bisa menangkarkan dengan sukses. Ada rahasia yang mungkin perlu disampaikan nggak sih? Mungkin ada rahasia harus gini loh. Dalam penangkaran. Ya, Anis apa yang burung? Anis dong kita. Kalau Anis, kalau rahasia ya sebetulnya nggak rahasia-rahasia. Ya saya yang bilang saya dari tadi, utamakan dalam penjodohan aja. Penjodohan kita jangan asal jodoh. Kalau Anis mau usahakan kita menjodohkan burung sama-sama birahi. Walaupun ya belum masa kawin, kalau udah kelihatan birahi ya mungkin nggak beranak langsung. Cuma asal udah akur aja dulu udah. Sebetulnya udah akur juga, saya waktu itu udah bangga. Wih, akur nih. Pas udah akur, pas musim itu ngambil itu kan, bikin sarang. Wah, udah kan. Pakan. Kalau pakan biasa kalau saya mah. Pakannya mungkin Pakan obat-obatan atau apa? Iya. kalau pakan mah itu pakan ada yang ujung tuh. Oh, ini yang ini. Yang ujung ya. Kalau ini mah Oh, buat ini pakan produksi. kalau itu
dibilang promosi pakan kan. Kau pakai masih pakai ini juga? Kalau pakannya saya pakai ini, cuma dibilang merek nanti bilang promosi kan. Masih pakai pur? Ya? Pakai pur. Oh, jadi nggak pakai Karena selama ini saya dapat penangkar dari informasi apa pernah meliput juga penangkar anis kembangan Ya. di daerah Cengkareng. Dia itu untuk anis merah itu anis kembangnya itu ditangkarkan udah masuk kandang penangkaran itu udah 100% udah menggunakan IF, terutamanya cacing. Nah berarti Kang England masih pakai pur dan berhasil. Ya makan hariannya ini. Biasanya kalau cacingnya kalau kita ada cacing kasih cacing pagi-pagi sekali atau sama pagi sama sore. Mau dikasih jangkrik juga kadang-kadang dikasih. Cuma biasanya kalau cacing ya kasih pagi-pagi aja pagi sama sore. Kecuali kalau pas lagi ngeloloh. Kalau lagi ngeloloh pasti full. Ya. Kalau murai ya, kalau murai saya kasih full. Kalau sama wambi, poksai, anis, kacer, saya kasih pur. Kasih pur. Kasih. ini pur ini yang Yang kiloan 10.000 ya. Yang kiloan 10.000, 10.000. bukan yang Kemasan. satu plastik 70.000, bukan. Mau bukan? Habis saya kalau gitu. Murah ternyata. Ini sekilo 10.000 ya. Iya berarti kan dipikir mah Itu penangkar lihat ya. anis merah tuh udah masuk kandang penangkaran semua udah full tanpa menggunakan pur lagi, ternyata masih menggunakan pur ya. Itu lihat aja yang wambi, poksai, kacer, sama anis merah. Ya saya kasih. Kalau murai, kalau murai, karena dulu kan saya juga ngikut belajar daerah yang lain. Kalau saya mungkin belajarnya otodidak, mungkin saya kasih pur juga. Emang saya udah niat ini udah misain indukan. Misain indukan mau pakai ini. Mau pakai pur, cuman kandangnya kan di belakang baru berapa persen baru dibangun. Baru dibangun lagi. Itu emang saya mau rencana pakai pur juga. Pakai pur. Wih, mantap. Murah ya. Peternak Jadi- bisa lebih murah lagi. biar Jadi produksi. kalau ini jadi masih bisa pakai pur, nggak perlu full IF ya. Ternyata Kalau untuk anis anis merah. Kalau anis merah. Nah, Pur minimal standby. Untuk IF ya terserah gitu Iya. kan. Kayak gitu, emang gitu. Kalau pur standby, kalau EF mah kita kasih banyak boleh, kita sedikit juga nggak apa-apa. Ada rezekinya boleh banyak Yang penting betina kepanggil. Kalau jantan mah emang nggak kasih apa-apa juga, emang dia udah birahinya tinggi terus. Oh iya. Jantan mah kayak di kandang kan. Walaupun cuma dikasih pisang atau dikasih pur, jantan kan teler gacor. Nggak perlu dikasih cacing banyak-banyak. Kalau betina emang dia harus sebetulnya EF itu buat jantan mancing betina. Iya. EF itu kalau di anis. Kalau di anis mah EF itu yang saya lihat yang pengalaman di sini cacing misalkan cacing atau yang lainnya emang buat mancing betina supaya gacor ya. supaya menyamper cepet, supaya itulah Ya, supaya mendekati jantan terus. Kalau orang mah gitu, emang jajan yuk, Neng. Berarti selama ini kendalanya apa sih yang mungkin Kang Elan rasain? Kalau kendalanya anis mungkin nggak kayak murai. Kalau Hah? bedanya itu produksinya cuma musim hujan. Musiman aja. Ya sekarang mungkin nantilah kalau ke depannya mau diusahakan musim kemarau bisa beranak. Oh, Kayak bisa. bisa bikin apa air hujan Hujan. apa buatan atau gimana. Jadi Boleh mencontoh banyak Kang Dodi. ngebohongin burung kayak ini musim hujan nih kayak hujan. Adem terus pokoknya lah ya gitu. Mau coba-coba gitu. Oh. Cuma sekarang kendalanya nggak kayak. Nah, untuk anis merah sendiri tadi dari kendala tadi tuh bisa kan ada mungkin untuk menjodohkannya ya apa? Yang utamanya berarti Ya penjodohan. penjodohan yang agak sulit ya. Iya. Setelah itu mah Ya kalau udah berjodoh mah ya kita tinggal menunggu rezeki kita lah. rezekinya. Cuma biasanya naluri binatang pastilah kalau dia ada mau produksi pastilah. Kalau dia makanan tercukupi apa? Kalau udah berjodoh pastilah burung apa juga. Saya yakin yang ini yang dianggap sulit juga. Dulu kan yang dianggap sulit wambi kan. Wambi, ya. Katanya ada yang dibilang mendua apa. Ternyata wah nggak ada. Pertama kali netes berapa ekor? Untuk anis? 3. 3. Netes semua tuh. Ngetes semua. Terus selanjutnya? Ya biasanya ada telur kalau biasanya burung kalau udah 3 terus kan. Kayak wambi ini udah 4 aja terus. Seringnya gitu. Ya lupa lah kalau ada musim yang lalu kan dari 3 ke 2 atau apa ke 3 lagi. Ada yang 1 juga ada, cuma telurnya biasanya 3 terus. 3 ya. Udah kejual kemana aja?
jualan biasa teman-teman ya. Teman-teman ya. Yang biasa ya nggak ditawar-tawar kemana-mana kan. Iya. Kita jual ke yang itu lagi ke teman yang udah biasa ngambil buat dijual, dia jual lagi kan. Oh. Masa nggak di itunya kan dia buat jual lagi kan. Ya masukin dia. Emang yang lain nggak tahu dia ngambil dari saya kan. Cuma dia ngambil ya. Biasanya untuk untuk ini sekarang udah berapa kandang si Anis? Kalau Anis mah cuma ini aja. Baru 1 kandang Iya, ya? kalau Anis mah. Ada Itu juga disimpan di gang. hmm. Ini kan murai, kacer, foksai. Ini saya bikin ada gangnya kan di tengah. Udah lepasin di gangnya. Tapi Nanti ada dia. keinginan buat nambah lagi nggak sih? Ya nanti insya Allah kalau di belakang udah beres, saya target di belakang mau berapa, ini baru bikin 6 kan. Yang 6 baris, barisan yang ini baru bikin 6. Mungkin ke sebelah timurnya mau dipenuhin lah. Termasuk burung apa yang lokal-lokal. Apa aja ya mau coba-coba. Apalagi kalau Anis mungkin. Iya, nambah lagi ya. Keren. Karena emang pemain Anis dulunya, jadi kalau Anis mah ya pasti ditambah. Nah, teman-teman, dengan 1 kandang aja nih untuk Kang Ilan ini, dari 1 kandang aja udah bisa 7 kali produksi. Satu kali produksinya bisa minimal 3 ekor ya. Gimana kalau 2 atau 3 lah ya. Apalagi kalau misalkan dia nambah lagi 2 pasang, 3 pasang, luar biasa ya. Jadi bisa bener-bener Anis ini tetap terjaga nih, pasokannya pun ya bisa mencontoh yang lain juga gitu kan. Nah, Kang Ilan, harapannya gimana untuk Anis merah ini ke depannya? Dari Kang Ilan sendiri gimana nih? Dan mungkin ada pesan buat teman-teman Ya, yang mungkin saat ini selama ini kan tahu sendiri, Anis merah ini kalangan yang bermain itu kan bukan kalangan sembarangan. Iya. Dia ya middle up dah ya, karena jarang untuk Anis merah ini yang punya middle bawah itu ya. Karena rata-rata pasokannya buat middle up semua, sampai bos-bos lah kalau untuk Anis merah ini. Nah, untuk Kang Ilan sendiri gimana nih harapannya dan mungkin keinginannya untuk teman-teman yang lain supaya ikut? Ya harapannya ya buat pemain-pemain Anis, ya jangan tergiur sama yang burung lain sekarang yang harganya lagi tinggi lah. Kalau yang mau pemain Anis, ya usahakan minimal Anis tetap bertahan di rumah lah. Anis ya dari dulu ya, walaupun sekarang udah ngikut ke Bambi sama Foksai sama Murai, kalau Anis ya masih bertahan. Ya harapannya sama yang lain, kalau Anis pertahankanlah, karena ini kan ciri khas lah. Apalagi ciri khas, mungkin kalau sini kan ciri khas Anis Bandung Barat kalau saya kan, ya dipertahankan terus. Ya bisa juga kalau buat ekonomi kan juga kita kalau bosan-bosan kita bisa juga buat di breeding kan. Di breeding ya mungkin buat dapur bisa diusahakan. Ya caranya gitu lah, penjodohannya bener. Kita cari jantan bagus, betina yang bagus, yang sehat, utama yang sehat, burung sehat biasanya produksi cepat.